Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang uji komparasi. Uji komparasi itu apa? Uji komparasi itu uji perbandingan. Nanti kita akan membandingkan beberapa sampel, kemudian menganalisanya menggunakan alat atau software SPSS ya. Uji komparasi yang akan kita pelajari hari ini ada 3 macam uji komparasi ya. Yang pertama adalah independent test, yang kedua party test, dan yang ketiga one way ANOVA. Ketiga-tiganya ini materinya sudah ada di buku SPSS atau olah data. Ya, kita ke yang pertama dulu, yaitu independent t-test. Independent t-test ini adalah uji komparasi yang digunakan untuk menguji dua kelompok sampel yang saling bebas. Misalnya, analisa perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dua-duanya punya kinerja yang tidak saling berhubungan satu sama yang lain. Yang kedua, party test. Kalau party test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Jadi keduanya mempunyai hubungan. Misalnya analisa perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi. Atau mungkin sebelum dan sesudah stock split, jadi saling berpasangan gitu ya. Itu adalah uji party test. Kemudian yang ketiga adalah one way ANOVA. One way ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari 2 sampel. Jadi bukan cuma 2 sampel saja, tapi lebih dari 2 sampel, 3 atau bisa 4 sampel gitu. Misalnya, analisa perbandingan kinerja keuangan perusahaan rokok yang terdaftar di BEI. Mungkin di situ ada 3 atau 4 perusahaan, kita bandingkan kinerjanya. Nah, itu bisa menggunakan one way ANOVA. Setelah ini kita akan membahas satu persatu untuk analisa perbandingannya. Sekarang kita akan mencoba melakukan uji independent t-test ya. Di sini ada judul skripsi analisa perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Ada 2 sampel, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Nah, di sini kedua sampel ini saling bebas sehingga tidak saling berhubungan, sehingga kita bisa membandingkannya menggunakan uji independent t-test. Ya, ini adalah sampel syariah dan konvensional. Rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah dan perbankan konvensional? Hipotesis operasionalnya, ada perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Oke, kita buka SPSS-nya. Saya punya SPSS ini versi 23 ya. Kemudian kita akan masukkan data ke SPSS. Kita ke Excel dulu. Kita copy syariahnya di blok, kemudian klik kanan copy, kemudian kita pastekan ke SPSS, paste. Oke. Kemudian sampel yang kedua yaitu yang perbankan konvensional. Ini kita blok yang konvensional, kemudian kita kopikan ke SPSS. Nah, mengkopikan di sini tidak di variabel yang lain di sebelahnya, tapi tetap di variabel pertama tadi di bawahnya. Oke. Kemudian kita ganti di sini, kita ya sudah masuk ya. Ini akan kita ganti dengan X1. Labelnya adalah kinerja. Oke. Di sini yang lainnya kita biarkan saja seperti itu dulu. Kemudian di sini yang akan kita bandingkan adalah kinerjanya. Nanti kita buat grupnya. Oke, kita ke data view. Nah, di sini yang kita bandingkan adalah kinerjanya syariah dan konvensional. Nanti kita akan buat grup. Kita tandai di sini nanti mana yang perbankan syariah dan mana yang konvensional. Kita buat X2. Kemudian di sini kita beri label bank. Banknya di sini kita value, kita klik. Nah, ada 2 bank syariah dan bank konvensional. Kita kasih nilai 1 value-nya dengan label syariah. Artinya bila itu bertanda 1 maka disebut sebagai bank syariah, dan value 2 labelnya konvensional. Jadi kalau dia bertanda atau berlabel 2 maka dia adalah perbankan konvensional. Kita add kemudian oke. Kita lihat data view-nya sudah ada X2-nya. Kita akan menandai yang mana bank syariah dan yang mana bank konvensional. Bank syariah 01 ya.
Kemudian bahan konvensional 2, 2, 2. Oke, seperti itu. Kita akan mulai, sudah ya. Kita akan mulai menganalisanya menggunakan SPSS. Kita ke compare min, kemudian kita ke independent simplicity test. Yang mana yang dites? Yang dites adalah kinerjanya. Kita masukkan tes variabel. Grupnya, grouping variabelnya. Bank X2 kita masukkan grouping variabel. Di sini kita tuliskan grup 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Kemudian klik OK. Nah, sudah ada hasil ujinya ya. Di sini ada beberapa tabel. Tabel yang pertama ada grup statistik, tabel yang kedua ada independent simple testnya. Oke. Independent simple testnya ini nanti akan kita baca gitu ya. Kemudian kita lihat di sini nilai F-nya adalah 0,007 dengan tingkat signifikan sebesar 0,934. Jika pengujian F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 0,07 dengan tingkat signifikasinya 0,934, oleh karena itu maka varians kedua kelompok homogen, sehingga yang digunakan adalah pengujian yang bagian atas atau multitest atau equal variance assumptions. Nah, kita lihat yang bagian atas itu nilai signifikasinya 0,138 ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Kita lihat ini minnya atau rata-ratanya berbeda tapi tidak signifikan. Jadi menurut uji ini tidak berbeda secara signifikan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan uji beda berpasangan smart test ya. Di sini sudah ada judul skripsinya, analisa perbandingan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi. Ini disebut sebagai sampel yang berpasangan karena sama-sama satu perusahaan, ada sebelum akuisisi dan sesudah akuisisi. Kemudian rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah proses akuisisi? Dengan hipotesisnya ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah proses akuisisi. Kita akan coba masukkan. Ini sudah saya masukkan datanya sama seperti yang ada di buku olah data halaman 100 ya. X-nya itu adalah sebelum dan X2-nya sesudah. Kita masukkan sesuai dengan urutan variabelnya X1 dan X2. Oke, kita lihat variabel view-nya. X1 di sini labelnya sebelum akuisisi dan X2 sesudah akuisisi. Oke, kita akan mulai menganalisanya. Klik analyze, kemudian compare min, kemudian diklik parse simplicity test. Oke. Kemudian kita masukkan X1, X2, Ctrl A masuk semua ke diklik panahnya tersebut sehingga tampilannya seperti ini. Sudah, ini adalah membandingkan variabel pertama dengan variabel kedua sebelum dan sesudah akuisisi. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya, sudah muncul hasilnya, ada beberapa tabel di sini. Oke, nah hasil di sini mulai dari ini ya, parse simple statistik itu kita sudah tahu rata-ratanya lebih baik sesudah daripada sebelum akuisisi. Kemudian parse simple means-nya kita lihat bahwa koefisien korelasinya sebesar 0,261. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa kedua pasangan tidak berkorelasi. Parse simple test-nya kita lihat di sini. Untuk parse simple test, tabel parse simple test ditemukan bahwa nilai T sebesar min 5,055 dengan signifikasinya 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara nilai pretest dengan nilai posttest. Karena T-nya negatif, maka sebelum dan sesudah ya. Karena T-nya negatif, maka ditunjukkan bahwa nilai sebelum nilai sesudah lebih baik daripada nilai sebelum gitu ya.
Nah, sekarang kita lakukan analisa yang ketiga, yaitu one way ANOVA. One way ANOVA tadi digunakan untuk menganalisa lebih dari 2 sampel yang bebas. Ya, di sini ada judul skripsi, misalkan analisa perbandingan kinerja perusahaan subsektor rokok yang terdaftar di BI tahun 2015-2019. Jadi subsektor rokok itu ada 3 atau 4 perusahaan. Di sini saya pakai 3 perusahaan, yaitu ITIC itu Indonesian Tobacco, HMSP itu Sampurna, dan Gudang Garam. Nah, di sini saya masukkan data ROE-nya, kinerjanya untuk masing-masing perusahaan. Mereka saling bebas ya, tidak dipengaruhi satu sama yang lainnya. Rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan subsektor rokok yang terdaftar di BI, dan hipotesisnya ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan subsektor rokok yang terdaftar di BI. Nah, di sini kita nanti akan masukkan ke data SPSS. Ini masih kosong, saya pakai versi 23. Kemudian cara memasukkannya mirip seperti independent t-test, jadi nanti kita buat berurutan dengan diberi kode untuk masing-masing perusahaan gitu ya. Oke, saya kopikan dulu yang ITIC-nya, kita blok, klik kanan copy, kemudian masuk ke SPSS, di paste. Oke, paste. Kemudian ini supaya nggak lupa, saya tandai dulu bahwa ini perusahaan yang pertama. ITIC saya kasih kode 1 ya, 1 itu sudah. Berarti ini perusahaan yang pertama, yaitu Indonesian Tobacco. Kemudian saya masuk lagi ke Excel-nya, kita kopikan yang Sampurna, yang HM Sampurna saya copy, kemudian paste ke SPSS, kita buat berurutan, nanti digrupkan sama seperti independent t-testnya. Oke, supaya nggak lupa saya kasih tanda langsung aja bahwa HM Sampurna adalah perusahaan yang kedua. Saya klik 2. Nah, kemudian yang terakhir yaitu datanya Gudang Garam, saya copy, klik kanan copy, kemudian dipaste ke SPSS. Di bawahnya datanya HM Sampurna tadi, ini untuk perusahaan yang ketiga, saya kasih kode 3. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke variable view. Di variabel yang pertama saya kasih X1, itu adalah kinerjanya perusahaan tadi ya, kinerja perusahaan dari 3 perusahaan, saya tulis kinerja untuk labelnya. X2 di sini saya akan ketikkan X2, ini adalah grupnya untuk perusahaan rokok. Oke. Kemudian saya akan masukkan value-nya 1 untuk ITIC. Jadi kalau ada kode 1 berarti dia perusahaan Indonesian Tobacco, saya add. Kemudian 2 untuk HM Sampurna, saya add lagi. Kemudian value-nya 3, ini adalah perusahaan Gudang Garam, saya add lagi. Kemudian klik OK. Nah, sudah ada ya, sudah ada value-nya. Kita ke data view, kita akan langsung analisa. Compare mean, kemudian one way ANOVA yang paling bawah. Independent list-nya, kinerjanya kita masukkan ke variabel yang akan kita analisa. Kemudian perusahaan ini adalah faktornya. Oke, kita klik post hoc. Yang akan kita uji adalah LSD-nya, nanti akan diketahui rinciannya. Kemudian option diklik, akan saya uji tentang deskriptif dan homogeneity of variant test. Klik continue, kemudian OK. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Jadi hasilnya di sini ada banyak sekali tabel. Yang pertama deskriptif. Kalian lihat di situ ada perusahaan ITIC, HM Sampurna, dan Gudang Garam. Itu N-nya. Itu adalah rata-ratanya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Gudang Garam itu lebih tinggi rata-ratanya daripada perusahaan yang lain. Ada nilai maksimal, nilai minimumnya juga. Kemudian masuk ke tabel yang kedua adalah test of homogeneity variance. Test of homogeneity variance. Kemudian ada tabel ANOVA juga. Test of homogeneity variant itu menampilkan hasil uji homogenitas. Diketahui bahwa F hitungnya
0,14 dan signifikasinya 0,00, maka bersifat homogen. Untuk ANOVA di situ F-nya 13,111 dengan signifikasi 0,00, maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata kinerja keuangan. Nah, bila ANOVA ada perbedaan, maka kita akan lanjut ke post hoc testnya. Di sini akan diketahui perbandingan dari masing-masing perusahaan. Tabel pertama, ITIK terhadap HM Sampurna dan Gudang Garam. ITIK terhadap HM Sampurna nilai signifikasinya 0,004, artinya ada perbedaan kinerja keuangan antara ITIK dan HM Sampurna. Karena mean difference-nya minus, maka ITIK kinerjanya lebih buruk daripada HM Sampurna. ITIK dengan Gudang Garam nilai signifikasinya 0,000. Ya. Maka ada perbedaan yang signifikan antara kinerjanya Indonesian Tobacco dengan Gudang Garam. Karena mean difference-nya negatif, maka ITIK lebih buruk kinerjanya daripada Gudang Garam. HM Sampurna terhadap ITIK nilai signifikasinya 0,004, maka ada perbedaan signifikan kinerja keuangan HM Sampurna dengan ITIK. Karena mean difference-nya positif, maka HM Sampurna lebih baik kinerjanya daripada Indonesian Tobacco. HM Sampurna dan Gudang Garam nilai signifikasinya 0,043. Karena lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan antara HM Sampurna dengan Gudang Garam. Karena negatif, maka HM Sampurna lebih buruk kinerjanya daripada Gudang Garam. Nah, untuk Gudang Garam juga sama ya, terhadap ITIK dan HM Sampurna. Di situ nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Tapi mean difference-nya positif sehingga Gudang Garam itu lebih baik kinerjanya daripada ITIK dan HM Sampurna. Oke, demikian itu tadi untuk uji komparatif baik yang sampel berpasangan, sampel bebas maupun yang lebih dari 3 sampel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.